satu ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang A, hakikat pembelajaran. Kimball dalam Harkunhan tahun 1982 mengemukakan bahwa perubahan tingkah laku setelah melaksanakan pembelajaran adalah tingkah laku yang relatif permanen, tingkah laku yang diakibatkan oleh adanya penguatan praktis. Beberapa detail hakikat pembelajaran tersebut dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembelajaran menyebabkan tingkah laku. Dengan kata lain, akibat dari proses belajar dapat diamati. Setelah mengikuti pembelajaran, seseorang dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya. Yang kedua, perubahan tingkah laku tersebut relatif permanen. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak dapat begitu saja berubah menjadi pengalaman walaupun potensi untuk itu telah dimiliki. Yang keempat, perubahan tingkah laku disebabkan oleh pengalaman atau latihan praktis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengalaman atau latihan harus selalu ditanamkan, terutama pada tanggapan yang memerlukan adanya penghargaan atau reward. Yang B, pembelajaran bahasa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang sistematis dan terencana. Diulang. Pembelajaran pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang sistematis, dan terencana. Dikatakan sistemik karena di dalamnya terdapat seperangkat subsistem yang saling berkaitan dan berinteraksi secara fungsional untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dikatakan sistematik karena di dalam pelaksanaannya terdapat tatanan dan tahapan yang bersifat prosedural. Diulang lagi, yang itu sangat penting. Dikatakan sistematik karena dalam pelaksanaannya terdapat tatanan dan tahapan yang bersifat prosedural dan berhubungan secara kronologis kasuatif. Selanjutnya, dikatakan terencana karena dalam pembelajaran terlihat jelas dan tegas adanya dasar, arah atau tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Yang C, pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Menurut kurikulum 2004, yakni kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa berkomunikasi baik lisan maupun tulis sebagai alat untuk mempelajari berkomunikasi baik lisan maupun tulis sebagai alat untuk mempelajari rumpun pelajaran lain, berpikir kritis dalam berbagai aspek kehidupan, serta mengembangkan sikap menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia bersumber pada hakikat pembelajaran bahasa, yaitu belajar bahasa adalah berkomunikasi dan belajar sastra, menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berbicara di SD, kita harus mempelajari beberapa hal berikut, yaitu yang pertama ada teori berbicara, yang kedua komponen berbicara, yang ketiga hakikat berbicara, dan yang keempat jenis berbicara. Diulang. Yang pertama, agar dapat melaksanakan pembelajaran berbicara di SD, kita harus mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama, teori berbicara, yang kedua komponen berbicara, yang ketiga hakikat berbicara, yang keempat jenis-jenis berbicara. Teknik berbicara. Berbicara di depan umum memerlukan teknik-teknik tertentu. Penguasaan teknik yang digunakan untuk menyajikan pikiran dan gagasan secara oral merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pembicara. Sebagai salah satu metode penyampaian lisan yang ditujukan kepada pendengar, berbicara di muka umum biasanya memberikan semacam informasi, ide, atau menanamkan suatu pola pemikiran tertentu kepada pendengar. Syarat-syarat untuk melatih kemampuan berbicara yaitu yang pertama, memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga,
kemampuan berbicara, yaitu yang pertama, memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga, memahami proses komunikasi massa. Yang keempat, menguasai bahasa yang baik dan lancar. Dan yang kelima, pelatihan yang memadai. Yang E, efektivitas berbicara. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi bisa efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya sikap saling mendukung dari kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesamaan kepentingan antara pembicara dan pendengar. Yang ketiga, adanya sikap positif, yaitu artinya pikiran atau ide yang diutarakan dapat diterima. Yang keempat, sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi keduanya. Yang kelima, adanya sikap keterbukaan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Yang keenam, adanya usaha dari masing-masing pihak untuk menempatkan diri sebaik-baiknya. Ada unsur empati pada mitra bicara. Yang F, pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus berbicara. Pembelajaran keterampilan berbahasa pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pelaksanaannya, keempat keterampilan itu harus mendapatkan porsi pembelajaran yang seimbang dalam konteks yang alami. Mengingat fungsi utama bahasa sebagai alat komunikasi, maka proses pembelajaran berbahasa juga harus diarahkan pada tercapainya keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulis, baik secara pemahaman maupun secara penggunaan. Pembelajaran difokuskan pada pembelajaran berbicara. Aktivitas belajar siswa hendaknya dilakukan secara alami, sehingga tidak terkesan dibuat-buat, aneh, dan lucu. Pembelajaran yang dibuat-buat akan menjadikan keterampilan yang dilatihkan terasa aneh dan bersifat artifisial. Hal ini harus dilakukan agar siswa, yang pertama, konsep pembelajaran berbicara terpadu. Yang kedua, isi atau aktivitas pembelajaran berbicara. Aktivitas pembelajaran berbicara ini dapat dilakukan dengan 3 teknik, yaitu yang pertama ada teknik terpimpin, yang kedua teknik semi terpimpin, dan yang ketiga teknik bebas. Tujuan pembelajaran berbicara di sekolah dasar. Pada umumnya, tujuan orang berbicara adalah untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, atau menggerakkan pendengar, menurut Tarigan tahun 1990. Tujuan pembelajaran berbicara di SD dikelompokkan atas tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah dan tujuan pembelajaran di kelas tinggi. Pada hakikatnya, kegiatan pembelajaran berbicara di kelas rendah merupakan dasar-dasar pembentukan kemampuan berkomunikasi dalam tujuan pembelajaran di kelas rendah. Tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah yaitu melatih keberanian siswa, melatih siswa untuk menceritakan pengetahuan dan pengalamannya, melatih untuk menyampaikan pendapat, dan membiasakan siswa untuk bertanya. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Pembelajaran berbicara di kelas tinggi bertujuan untuk memupuk keberanian siswa, mengungkapkan pengetahuan dan wawasan siswa, melatih siswa untuk menyanggah atau menolak pendapat orang lain, dan melatih siswa untuk berpikir logis dan kritis, dan juga melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Untuk di selanjutnya di kegiatan belajar 2 akan disampaikan oleh Ibu Ida. Terima kasih. Assalamualaikum. Kegiatan belajar 2 model pembelajaran bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran menurut tahun 1965 menyatakan bahwa berbahasa lisan merupakan inti dari setiap kurikulum pengajaran.
menjadi pendiam karena berbahasa lisan atau berbicara merupakan katalisator untuk perubahan kognitif dan afektif, serta merupakan bagian yang penting dalam perkembangan berpikir kritis. Model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus berbicara di sekolah, ya. Model pembelajaran dengan fokus berbicara di sekolah yang satu dengan yang lain tentunya amat beragam. Ada beberapa yang diperhatikan dalam pembelajaran berbicara, antara lain: 1. Suasana belajar di sekolah atau kelas, dan 2. Kegiatan berbicara. Yang paling penting dalam menciptakan suasana belajar bahasa adalah sebagai berikut, seperti yang ada di modul halaman 11. Yang pertama, memahami pentingnya bahasa lisan di dalam proses belajar. 2. Tanggapan guru terhadap bahasa yang digunakan siswa akan memperlihatkan penghargaan guru terhadap bahasa dan belajar. 3. Seorang guru hendaknya memberikan kepada siswa untuk berbicara. A. Materi atau bahan yang sesuai untuk kegiatan berbicara. Materi pembelajaran berbicara di SD menurut kurikulum 2004 dapat Anda lihat pada standar kompetensi atau pada penjabaran masing-masing kompetensi dasar dan materi pokok yang ada di dalam kurikulum. Materi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di halaman 11.26 sampai 11.28. Dari semua kompetensi dasar tersebut, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dan materi mana yang Anda ajarkan terlebih dahulu, dengan metode dan teknik seperti apa, serta bagaimana siswa Anda belajar berbicara. Semua materi berbicara seyogyanya diintegrasikan ke dalam keterampilan berbahasa yang lainnya, yaitu mendengarkan, membaca, dan menulis. Di samping itu, juga harus diintegrasikan dengan kompetensi kebahasaan dan sastra. Materi bercerita, misalnya, hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. Jangan sampai siswa yang belum pernah melaut diminta untuk bercerita tentang indahnya laut. B. Metode dan media pembelajaran berbicara. Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Apabila dikaitkan dengan pengalaman belajar, metode berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan pengalaman yang telah dirancang menurut kajian tahun 1980 halaman 260. Beberapa metode pembelajaran berbicara yang dapat diterapkan menurut kajian dalam Indra tahun 2002 halaman 56 adalah metode ulang ucap, lihat ucap, memberikan, menjawab pertanyaan, bertanya menggali, melanjutkan cerita, menceritakan kembali, bercakap-cakap, mereka cerita dalam gambar, bercerita, memberi petunjuk, melaporkan, bermain peran, wawancara, berdiskusi, bertelepon, dari dramatisasi. Berikut ini merupakan penjelasan dari metode berbicara, yaitu seperti yang tercantum di halaman 11.28 sampai 11.36. Ini teman-teman bisa lihat di situ ya, teman-teman. MJ menyusun model perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menyimak. Sebagai contoh, silakan kita simak bersama-sama halaman 11.37. Di situ ada contoh model pembelajaran menyimak di SD untuk kelas 3. Ada pula langkah-langkah pembelajarannya dan di halaman 11.38. Ada contoh model pembelajaran menyimak di SD untuk kelas tinggi serta langkah-langkah pembelajarannya. Cukup sekian kegiatan belajar 2 di bab modul 1. Sekarang belajar ke modul 12. Silakan Aisyah. Silakan. Baik, saya lanjutkan modul 12, pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra. Di KB 1 ada hakikat pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra di SD. Pengertian apresiasi sastra. Istilah apresiasi menurut Dock mengandung makna pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin dan pemahaman serta pengakuan terhadap
sastra. Jenis sastra anak seperti hal yang ada pada karya sastra umum, yaitu bentuk puisi, prosa, dan drama. Di sini ada contoh-contohnya karya sastra anak. Adanya contoh harapanku oleh Budiati diambil dari Pikiran Rakyat. Adanya bungaku dan menyapu halaman yang dikutip dari Tarigan tahun 2010. Yang C, pengertian pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, tetapi harus terpadu antara aspek keterampilan berbahasa, kebahasaan, dan sastra. Terpadu maksudnya adalah pembelajaran dapat difokuskan pada salah satu aspek saja, sedangkan aspek yang lain sebagai variasi kegiatan belajar siswa. Yang D, tujuan pembelajaran sastra di kelas rendah. Standar kompetensi yang harus dikuasai siswa SD di kelas rendah adalah mampu mengapresiasi sastra anak secara sederhana melalui kegiatan mendengarkan dongeng, bermain peran, dan mendeklamasikan atau melakukan puisi anak. Standar kompetensi tersebut mengacu pada kurikulum 2004, standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran sastra atau hasil belajar sastra yang dicapai di kelas 1 SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran mendengarkan adalah mendengarkan dongeng, menjawab pertanyaan, dan menceritakan peran. Yang kedua, pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran berbicara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran sastra atau hasil belajar sastra yang akan dicapai di kelas 2 SD sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran mendengarkan adalah menjelaskan isi dongeng yang telah didengarkan dan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran berbicara. Yang E, ada tujuan pembelajaran sastra di kelas tinggi. Yang pertama, standar kompetensi yang ingin dicapai di kelas 3 SD adalah mampu mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan melalui menulis karangan dari pikiran sendiri, menyusun ringkasan bacaan, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri, dan menulis buku. Yang kedua, standar kompetensi yang ingin dicapai di kelas 4 SD adalah mampu mengapresiasi ragam sastra anak melalui mendengarkan dongeng atau cerita rakyat, mendengarkan pembacaan pantun, membaca dongeng atau cerita rakyat, memerankan penggalan drama, menulis cerita perkaan, dan membuat pantun sederhana. Yang ketiga, standar kompetensi yang ingin dicapai di kelas 5 SD adalah mampu mengapresiasi ragam sastra anak melalui mendengarkan dan menanggapi cerita rakyat, mendengarkan dan menanggapi cerita pendek, menulis prosa sederhana, memerankan drama anak tanpa teks, dan menulis puisi. Dan yang terakhir, ada standar kompetensi yang ingin dicapai di kelas 6 SD adalah mampu mengapresiasi ragam sastra anak melalui membaca novel anak, bermain peran, memparafrasekan puisi, mendengarkan cerita rakyat, dan membacakan cerita rakyat yang masih. Oke, tepuk tangan buat